Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Maulana Rahman. Di sini saya akan membahas mengenai algoritma rekursif. Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Fungsi akan mengembalikan sebuah nilai secara terus-menerus sampai fungsi tidak terpenuhi lagi. Contoh rekursif ada Fibonacci, pangkat, faktorial, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas mengenai Fibonacci. Deret Fibonacci dinamai Fibonacci oleh Leonardo of Pisa, ilmuwan matematika asal Italia. Deret Fibonacci adalah suatu deret matematika yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Contoh deret Fibonacci ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 13, 13 tambah 8 sama dengan 21. Selanjutnya, algoritma rekursif Fibonacci. Di sini kita mempunyai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 akan menghasilkan nilai 1, disebut juga sebagai basis atau kondisi penghenti. Selanjutnya, untuk X lebih dari 1 akan menghasilkan fib X min 1 plus fib X min 2, disebut juga recurrence atau pemanggilan fungsi kembali atau memanggil dirinya sendiri. Untuk pseudocode-nya, kita akan membuat fungsi yang diberi nama fib dan mendeklarasikan X dengan tipe integer, dan untuk nilainya akan berupa integer juga. Algoritma if X sama dengan 0 or X sama dengan 1, then return 1 basisnya, else return fib X min 1 plus fib X min 2 recurrence, pemanggilan fungsi itu kembali. Selanjutnya kita akan praktik langsung menggunakan aplikasi Flogorithm. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan A dengan tipenya integer, kemudian membuatkan output seperti ini, inputnya A, dan pemanggilan fungsi fib. Untuk fungsinya sendiri, kita menamai fungsi itu fib dengan parameter integer X, parameter bernama X dengan tipenya integer. Kemudian untuk return type-nya kita bertipe integer dengan return variabelnya hasil. Kemudian mendeklarasikan hasil dan membuat percabangan X sama dengan 0 or X sama dengan 1. Jika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 bernilai true akan menghasilkan 1. Jika salah akan menghasilkan fib X min 1 plus fib X min 2. Kita akan coba saja langsung. Masukkan nilai Fibonacci 5. Nilai Fibonacci 5 sama dengan 8. Jika kita memasukkan sebagai 2, nilainya akan tetap 2. Jika 8, 34, 10, 89, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai fx. Persamaan fx dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika x sama dengan 0, maka fib 0 sama dengan 1. Jika x sama dengan 1, maka fib 1 sama dengan 1. Jika x lebih dari 1, berlaku rumus f x min 1 plus f x min 2. Ini harusnya fib ya. Jika x-nya 2, maka fib 2 min 1 plus fib 2 min 2 sama dengan fib 1 plus fib 0, di mana nilai fib 1 dan fib 0 sudah kita ketahui sama-sama 1. Jika kita tambahkan akan menghasilkan 2. Jika x sama dengan 3, maka fib 3 min 1 plus fib 3 min 2 sama dengan fib 2 plus fib 1, dengan nilai fib 2 sama dengan 2 plus fib 1 yaitu 1 akan menghasilkan nilai 3. Jika x sama dengan 4, maka fib 4 min 1 plus fib 4 min 2 sama dengan fib 3 plus
VIP2, di mana nilai VIP3 itu adalah 3 dan nilai VIP2 adalah 2. Jika ditambahkan akan menghasilkan 5. Untuk X sama dengan 5, maka VIP5 min 1 plus VIP5 min 2 sama dengan VIP4 plus VIP3, di mana nilai VIP4 adalah 5 dan VIP3 adalah 3. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 8. Jika X sama dengan 6, maka VIP6 min 1 plus VIP6 min 2 sama dengan VIP5 plus VIP4, di mana nilai VIP5 adalah 8 dan nilai VIP4 adalah 5. Jika dijumlahkan adalah 13. Hasil deret bilangan Fibonacci-nya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13, dan seterusnya. Kelebihan rekursif antara lain adalah program menjadi lebih pendek. Yang kedua, dalam beberapa kasus lebih mudah menggunakan fungsi rekursif seperti pangkat, faktorial, Fibonacci, dan beberapa prosedur serial lainnya. Fungsi rekursif lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan proses berulang. Sedangkan untuk kekurangan rekursif adalah memerlukan memori yang lebih besar karena setiap bagian dipanggil, sehingga memerlukan sejumlah memori tertentu untuk menyimpannya. Yang kedua adalah rekursif biasanya tidak dapat dihentikan, sehingga memori akan terpakai dan program akan crash. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salah, bukan itu.